gini saya baru kelihatan orang-orangnya, dahsyat. Oke, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, beriman di tengah tantangan. Selama hidup kita semuanya punya pergumulan, punya tantangan, ya kan? Adakah yang pernah mengalami pergumulan sampai jalan buntu? Ada enggak? Enggak ada ya? Cuma pergumulan-pergumulan kecil ya. Saya pernah, dan saya bersyukur saya pernah mengalami sehingga saya tahu apa itu beriman pada waktu di tengah tantangan. Kita baca dulu di dalam 2 Samuel 22 ayat 7. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berseru dan ia mendengar suaraku. Dari baitnya teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Sekali lagi dikatakan ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berseru dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong, masuk ke telinganya. Saudara, kita itu bersyukur ya. Seringkali kita itu mengalami masalah hidup. Itu pertama, supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Kalau kita tidak pernah mengalami masalah, kita tidak tahu apa itu iman. Kita tidak tahu apa itu pertolongan. Makanya ada banyak orang yang dalam kesesakan pergumulan waktu dia tidak meninggalkan Tuhan. Mereka punya kesaksian hidup bagaimana berjalan dengan Yesus. Yesus itu nyata. Makanya saya dulu ada teman, nggak tahu saya pernah cerita di sini apa enggak ya. Sorry kalau sudah pernah cerita. Teman saya dia bukan dari Kristen, tetapi kemudian dia bekerja bersama dengan temannya orang Malaysia. Dan orang Malaysia ini adalah anak Tuhan. Dia tuh menginjil setiap hari sampai anak ini bosen. Sampai dia marah, kamu itu sudah tahu aku itu bukan Kristen, ngomong Yesus terus dia bilang gitu. Tapi orang Malaysia ini enggak pernah putus asa sampai akhirnya dia harus kembali ke negaranya waktu itu di Amerika ya. Dia karena visanya habis dia harus kembali ke negaranya, dia bilang gini, ingat ya, sekalipun aku jauh, aku tetap berdoa sama kamu dan ingat kata-kataku. Pada waktu kamu mengalami kesesakan atau masalah, tidak ada jalan keluar, teriak sama Yesus. Karena Yesus pasti nolong kamu. Terus dia langsung, iyalah. Terus akhirnya dia cuma ngomong iya untuk menyenangkan karena dia mau perpisahan. Dia akan kembali ke Malaysia. Terus teman saya ini cerita, waktu dia sudah bertobat ya. Terus dia bercerita, orangnya ini keras. Kalau nggak lihat dengan nyata, orang ini nggak akan percaya. Orangnya kaku. Sehingga suatu saat waktu dia mengalami masalah, mengalami sakit dan sebagainya, sampai dia itu berdoa kepada Tuhannya. Tidak ditolong, dia sampai suka berpuasa, dia suka, pokoknya dia rajin melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan dia. Sampai akhirnya dalam kesesakan gak ada yang menolong, dia teriak kepada Tuhan, Yesus. Yesus tolong aku. Loh dia sembuh saudara. Tapi namanya manusia selalu berpikir ini kebetulan, betul? Sampai suatu saat mengalami masalah lagi, sampai dia teriak dan Tuhan tolong. Di situ dia mulai marah sama Tuhannya dia. Tuhan kamu itu aku sudah melakukan pokoknya semua tuntutan ibadah sesuai dengan agamanya dia. Dia sudah lakukan semua. Tapi pada waktu kesesakan engkau tidak menolong. Tapi Yesus enggak cuma menolong, dia itu kesaksian. Waktu itu kemudian dia mencari gereja untuk dia diajar dan dia kesaksian. Tapi kepada Yesus saya enggak cuma ditolong, tapi saya bisa ngerasakan dia itu ada. Yang dulu saya mau sembahyang kayak apa, itu Tuhan itu kayak enggak ada. Kayak sebuah doa itu kayak angin lalu. Tapi ini saya ngerasakan Tuhan ada. Karena Tuhan itu hidup. Makanya seringkali kita punya masalah supaya kita mengerti arti janji bahwa Tuhan itu menggenapi janjinya. Kita akan mengenal apa itu iman, kita akan mengenal karakter Tuhan justru di dalam keadaan masalah. Nah, kita semuanya pasti tahu tentang masalah orang Israel yang ada di Mesir, betul? Bangsa Mesir pernah mengalami 10 tulah. Salah satunya adalah tulah gelap gulita. Keluaran 10 ayat 21 sampai 23 berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengeluarkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya.
Juga tidak ada orang yang dapat membangun dari tempat tidurnya, dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Amin. Waktu dalam kegelapan seperti itu apa yang kita butuhkan? Terang kan? Orang Israel itu punya terang karena firman Tuhan berkata Roh Kudus itu terang, Roh Kudus itu api. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa firman itu adalah terang. Pada waktu kegelapan itu dikatakan kegelapannya itu sampai bisa diraba. Saya pernah ngalami bersama dengan teman saya yang tentang kabut, kelam kabut. Karena di firman Tuhan, di terjemahan lama itu disebutkan kegelapan ini adalah kelam kabut. Itu kayak kabut yang tebal sampai bisa dirasakan, bisa disentuh. Makanya dikatakan mereka tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Karena ada bobotnya, karena bisa disentuh. Kedua, mereka tidak bisa melihat satu dengan yang lain, karena enggak kelihatan. Banyak orang akan berkata, lu kan bisa dikasih pelita atau obor dan sebagainya di zaman itu, betul kan? Tapi saudara, kalau kelam kabut itu kayak kabut, itu kalau kabut tebal aja belum sampai sangat tebal, sampai bisa disentuh, itu sinar itu gak bisa tembus. Sinar itu gak bisa tembus karena gelap gulita, karena kita pernah di Bromo, saya pernah ngalami itu gelap, begitu ada. Sampai bulan aja itu gak kelihatan karena ketutup kabut. Nah, teman saya pernah pergi itu lebih tebal daripada yang saya alami. Itu sampai dia naik mobil, mobilnya itu sinar lampunya yang nyorot ke depan itu gak bisa tembus, sampai sini aja sudah gak bisa tembus. Jadi kayak lampu terus kayak lampunya cuma muter-muter kayak asap gitu ya kan. Terus sehingga semua harus jalan, sopirnya itu dituntun selangkah demi selangkah. Ini aman, terus jalan, aman, jalan. Senter pun itu cuma bisa segini. Terus makanya di sini dikatakan mereka nggak bisa menatap satu dengan yang lain. Ini lebih dari itu. Gelap gulita. Sinar itu diserap oleh gelap sehingga tidak bisa lihat. Nah, Tuhan itu kasih rema kepada saya begini. Kadang ada sebuah masalah yang kayak seperti itu. Gelap gulita, kita itu kayak tidak melihat jalan keluar sama sekali. Kita itu tidak dilihat ada sebuah pengharapan. Makanya Abraham dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dia berharap juga. Kenapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu bisa punya iman di tengah tantangan? Cuma satu, saudara. Waktu di dalam kegelapan, kita nggak bisa melihat lewat mata jasmani. Maka kita melihat lewat mata hati. Lewat mata hati, karena saya dulu pernah Tuhan kasih sebuah mimpi masuk di dalam gelap. Itu gak kelihatan kalau maksa lihat lewat mata. Akhirnya cuma lewat mata hati. Mata hati itu bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan secara fisik. Kayak contohnya kalau Shaolin ya, suka nonton Shaolin kan dulu ya. Itu mereka matanya ditutup, betul? Terus ada daun jatuh sampai dia hafal daunnya sebelah sini, sebelah situ ya kan. Dia bisa tombakkan itu pedangnya, itu tepat padahal ditutup. Nah, kita enggak seperti itu, tapi ini mata hati. Mata hati itu adalah mata yang ada di roh kita. Mata hati kita harus terang kalau ada firman. Kalau ada janji atau rema atau perkataan Tuhan yang disampaikan kepada kita secara pribadi, itu menjadi terang. Itu menjadi sebuah janji atau sebuah lilin yang membuat kita matanya enggak lihat, tapi kita bisa melihat sebuah pengharapan. Nah, contohnya ini salah satu contoh. Pada waktu Abraham itu disuruh mempersembahkan anaknya, itu gelap saudara. Dia enggak bisa tahu ini anakku kayak gimana.
Cuma dia tuh pegang Alkitab yang berkata, dia kan ngomong gini, aku tahu bahwa kamu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Cuma itu yang dia pegang, ternyata nggak sampai akhir zaman dia sudah dibangkitkan. Janji itu seperti pelita, janji Tuhan itu seperti saw yang membuat kita bisa kuat. Makanya pada waktu pergumulan yang kita butuhkan suara Tuhan. Tadi pagi saya memberikan kesaksian teman saya. Teman saya itu papanya itu selingkuh. Sejak dia remaja sampai dia dewasa. Selingkuh dan itu menyakiti hati mamanya. Sehingga anak ini sakit hati dan mamanya juga sakit hati. Dia lihat mamanya sakit hati, dia tambah sakit hati sama papanya. Sampai dia itu punya impian, dia akan menikah dengan preman. Karena dia bilang begini, aku mau menikah sama preman. Supaya nanti kalau sudah menikah, suamiku tak suruh membunuh papaku. Jadi khusus menikahi preman karena punya visi untuk bunuh papanya. Dia suka ke gereja, dia suka berdoa kepada Tuhan. Papanya itu selingkuh aja, kerjaannya selingkuh, gak pernah ke gereja, gak pernah berdoa. Wis kayak bejat lah. Tapi Tuhan ngomong apa saudara? Kamu tahu gak? Kira-kira siapa yang masuk neraka? Kamu apa papamu? Kira-kira siapa saudara? Hah? Aduh kok di sini sopan-sopan. Anaknya. Kita akan mikir gini, loh papanya jahat. Saudara gini loh. Terus dia protes loh Tuhan tuh bilang gini, tahu nggak kalau masuk neraka, kamu dan mamamu yang masuk neraka, papamu enggak. Loh kok bisa? Dia menyakiti hati saya dan mamaku itu sejak kita masih kecil. Kok bisa papaku yang di surga, masuk surga? Terus dia tunjukin wajah di penglihatan, wajah dia, mamanya, papanya. Mana kelihatan wajah-wajah kerajaan Allah. Ya kan? Yang ini cemberut aja cemberut kayak penuh kemarahan. Itu mana yang wajah kerajaan Allah. Papanya habis berbuat dosa, gembira ria. Bahagia gitu kan. Loh mana yang wajah kerajaan Allah. Ya dia ngomong, ya iya sih kalau wajah ya wajah papaku. Tapi terus bilang gini, tapi kenapa dia yang masuk surga? Terus Tuhan bilang gini, karena pada akhir dia akan mengaku bersalah. Tapi kamu dan mamamu angkuh tidak mau melepaskan pengampunan. Penuh penghakiman dan tidak mau melepas pengampunan. Lah kadang kita gak sadar saudara. Pada waktu kita menjadi orang rohani, kadang kita gak sadar bahwa kita ternyata orang dalam kegelapan. Makanya Alkitab berkata, kalau kamu membenci saudaramu, kamu masih ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Artinya di dalam kegelapan kamu itu tidak ada di dalam terang. Yang artinya kamu tidak di dalam Yesus. Sekalipun kamu berdoa. Dan rema itu membuat dia sadar, dia berdosa. Tapi ini yang paling penting. Terus dia berdoa, Tuhan, papaku itu kayak gitu. Terus Tuhan itu cuma bilang gini, masa sih orang yang ketemu aku tidak berubah? Masa sih aku tidak bisa merubah? Itu rema. Sejak itu dia kan melihat semua gelap kayak hopeless lah. Doa no papaku juga sia-sia. Wes dari dulu doakan ya tetap aja mokong dan sebagainya. Itu rema. Dia langsung tahu papanya bakal berubah. Terus dia langsung mau telepon papanya dan dia ngomong. Terus Tuhan kasih rema untuk menelpon papanya dengan seperti anak-anak yang normal. Maksudnya anak yang ketemu bapaknya yang baik, bukan dengan kepahitan. Akhirnya dia ngomong, Pah kamu tahu nggak? Kalau aku itu benci sama papa selama ini. Dan aku bahkan mau menikah dengan cari suami preman untuk bunuh papa. Loh kamu bisa sampai kayak gitu ya sama papa? Iya, kan nggak pernah ngomong dia. Terus dia bilang ini, tapi kenapa saya telepon? Karena Tuhan bilang, saya dan mama bakal masuk neraka. Karena selama ini kami menyimpan pahit dan menghakimi papa. Tapi Tuhan bilang, papa akan masuk surga. Karena Tuhan melihat, papa akan menyesali dosa-dosanya. Nah, terus dia minta maaf kepada papanya. Tahu gak saudara? Dia gak pernah bayangin, Tuhan cuma ngomong, masa aku gak bisa mengubah dia? Makanya di dalam pergumulan kita itu cari firman.
Waktu dia pengen ngomong saya telepon papaku, itu kan saya yang berubah kan. Dari pahit, membenci dan menghakimi papaku, saya rela merendahkan diri karena ditegur Tuhan bahwa saya nanti yang masuk neraka. Saya melepaskan pengampunan, saya menelpon papa saya. Hari itu juga papaku berubah, bertobat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, kadang itu kita itu ada di dalam sebuah masalah yang berat, itu kayak gelap. Mungkin kita belum terima jawaban. Tidak apa-apa, asal kita menerima rema. Karena rema itu adalah jaminan apa yang akan kita dapatkan. Makanya kakak saya dulu yang ngajar. Dia itu kalau ada sebuah pergumulan gitu ya, misalnya ada sebuah pergumulan. Dia doa, di kamar doa, terus keluar ke kamar mandi. Saya itu kan gak suka lihat dia itu berjam-jam. Saya kan kepingin ketemu dia ngobrol, dia berjam-jam terus keluar. Mau ke kamar mandi, sudah ya ayo, saya mau ngajak ngobrol, aku belum selesai. Terus dia doa lagi, terus habis itu keluar. Terus gimana? Aku sudah lega, aku tahu Tuhan sudah jawab. Kadang itu Tuhan gak bicara apa-apa. Tapi di sini sudah ngerasa terobosan. Itu rema, walaupun belum melihat. Saya pun seperti itu kalau di dalam pergumulan. Itu saya berdoa. Begitu di sini ada damai sejahtera dan ada yang kayak diambil jebol. Belum terima jawabannya. Tapi saya sudah tahu. Sudah dijawab. Di roh sudah ada, tinggal menjadi daging. Makanya kenapa tokoh-tokoh Alkitab bisa kuat. Karena mereka pegang janji di sini. Sekalipun mata enggak melihat, mata hatinya bisa melihat. Karena firman Tuhan berkata, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran. Aku adalah hidup. Sehingga menerima di sini langsung sudah tahu, sudah ada jawaban. Makanya saya dulu juga begitu, waktu ngalamin pergumulan dulu ya, zaman dulu misalnya contoh zaman dulu, itu pergumulan yang paling berat itu waktu mau ke Amerika. Itu kan zamannya saya dulu itu susah untuk ke Amerika kan. Gak tahu Bapak Ibu sudah ngalami enggak. Itu harus punya rekening seginilah, harus nunjukin punya perusahaan lah, inilah ini. Saya gak punya semua, gak usah punya rekening dan sebagainya. Saya harus pergi ke Amerika karena calon suami saya ada di Amerika. Terus saya cuma bergumul, Tuhan aku diterima apa enggak ya, hambar gitu ya. Terima apa enggak ya, nanti ngomong apa. Gak punya rekening koran, gak punya ini, gak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Terus cuma di sini ada sebuah suara mengatakan, loh Edwin itu suamimu. Langsung saya tahu maksudnya. Kalau dia suami saya, nggak mungkin saya di sini, dia di sana, betul kan? Sehingga saya waktu maju untuk mengajukan visa, saya sudah tahu saya di-granted. Waktu mau dari Amerika mau ke Indonesia, saya bergumul Tuhan, saya nanti mau ngapain? Karena kalau di Amerika itu kerja gampang. Di mana-mana bisa kerja, mau umurnya tua selama mau kerja, enggak apa-apa. Itu gak pernah dilihat harus penampilannya baik, cantik lah, harus langsing, gak usah. Di sana penampilannya amburadul selama bisa kerja, bisa. Makanya waktu pulang, aduh nanti apa ya. Tapi terus Tuhan kasih rema. Tempatmu di Indonesia, bukan di sini. Waktu saya dapat itu, saya senang. Langsung saya ngasih sebuah ikatan janji, Tuhan, aku mau berangkat. Tapi kamu jamin, jangan aku meminta-minta. Aku tidak mau pulang Indonesia dan meminta-minta. Paling enggak, samalah berkat kita seperti yang di Amerika. Jangan kurang dari itu. Kalau lebih, puji Tuhan. Nah, makanya di dalam hidup orang Kristen, kalau mau peka, nah kita itu harus punya dua ya. Mendengar suara Tuhan dan peka. Kalau mendengar, Tuhan bicara. Kalau peka, itu Tuhan gak usah bicara, saudara nangkep. Suami saya kalau berbicara, saya dengar kan, mendengar suaranya. Tapi kalau peka, suami saya nggak ngomong, saya tahu maksudnya. Seringkali roh kita itu cuma kita tangkap maksud Tuhan. Makanya kalau mau peka, itu jangan fokus ke sini dan ke telinga. Fokusnya di sini, di rohmu, di suara hatimu yang paling dalam.
Roh Kudus sering bicara. Kalau saudara melatih, saudara akan peka. Bisa bedain inilah suaranya Tuhan. Makanya cuma kerasa plong, langsung sudah tahu Tuhan sudah menjawab. Orang Kristen kenapa enggak peka? Karena sibuk melihat sesuatu di pikiran dan di telinga. Tapi Tuhan banyak bicara di sini. Karena Roh Kudus tinggal di hati kita. Itu sebabnya pada waktu pergumulan, minta jawaban, minta terobosan, tapi jangan lupa dengerin ini. Karena kadang Tuhan belum kelihatan jawabannya, tapi Tuhan sudah jawab lebih dulu di rohmu di sini. Itu yang membuat kita menjadi kuat. Karena kita sudah tahu jawabannya sekalipun belum lihat. Makanya banyak orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia bisa ngomong dengan sangat yakin. Jadi, kok imannya gede? Bukan imannya gede, saudara. Dia mendengar apa yang Tuhan katakan. Oh, mau bangun ini kok gak bisa ya? Bukan mengiman-imani. Loh, mengimani juga gak apa-apa. Karena Tuhan juga bekerja sesuai dengan apa yang kamu percaya. Tetapi lebih dahsyat lagi karena dia sudah tahu di rohnya. Karena Tuhan sudah menjawab. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 4-5 berkata, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu percaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Makanya Alkitab berkata terang dan gelap tidak dapat disatukan. Begitu ada terang, gelap itu pasti minggir. Makanya begitu saudara mencari Tuhan, Tuhan dalam hatimu, Tuhan kasih rema. Rema itu jadi terang. Makanya saudara itu beda dengan orang lain. Yang dipandang orang sama, mata saudara juga memandang hal yang sama. Tetapi yang di rohmu beda, bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata. Itu yang namanya iman. Karena saudara sudah mendapatkan rema. Di dalam Ayub 29 ayat 3 berkata gini. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku. Dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Ayub itu kita melihat kan. Ayub itu kan diuji demikian rupa, betul? Anaknya semua mati. Kemudian semua hartanya habis. Dicaci maki istrinya. Penyakitan. Kenapa bisa kuat? Dia berkata, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya, aku bisa berjalan dalam gelap. Semuanya kayak gelap. Loh, kalau ini kok pelitanya di atas? Karena zaman perjanjian lama, Roh Kudus belum tinggal di hati. Roh Kudus itu menguasai dan menghinggapi. Tapi sekarang Roh Kudus tinggal di hati. Makanya terang itu ada di rohmu. Dia bisa bertahan karena dia pegang janji. Dia tahu janji Tuhan. Bahwa dia tidak akan dibiarkan jatuh atau dibiarkan sendirian. Itu sebabnya orang Kristen yang bisa bertahan dalam segala hal adalah orang yang membangun rohnya. Yaitu tadi, belajar mendengar yang di sini. Kalau Tuhan bicara audible di sini, tapi jarang terjadi. Tapi yang setiap hari Tuhan bicara. Makanya kenapa Tuhan itu sering bicara dalam keadaan tenang? Bukan Tuhan bicara waktu tenang sebenarnya. Tapi waktu tenang kamu baru bisa dengar. Kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8. Betul, sampai 8. Berkata begini. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya.
Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan kususul? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Inilah rema. Saudara, si Daud dan mereka itu semua tentara ini laki-laki. Tapi waktu lihat tempat mereka tinggal itu dibakar habis, istri, anak semuanya tuh hilang. Itu mereka nangis sampai gak kuat nangisnya. Mungkin sampai hilang suaranya. Daud juga nangis. Terhimpit, gelap. Mereka tidak tahu orang-orang ini larinya kemana. Dibawa kemana. Gelap kan? Gelap. Apalagi Daud, karena orang-orang itu marahnya ke Daud. Mereka berkata, mereka akan melempari Daud. Karena saking kecewanya, marah, sehingga dikatakan Daud dalam keadaan terhimpit. Kayak tadi, ngalami gelap yang sangat gelap, gak lihat apapun. Apa yang dia lakukan? Menguatkan kepercayaannya untuk doa. Terus dia tanya, Tuhan, bisakah aku nyusul? Haruskah aku kejar? Tuhan katakan, kamu bisa nyusul. Dan kamu bisa membebaskan tawanan. Itu membuat dia kuat. Karena dia punya dasar untuk berharap di hati. Dia tidak punya dasar untuk berharap kalau melihat keadaan. Tapi dasar imannya berdiri atas rema yang Tuhan kasih. Itu sebabnya dia langsung membawa tentaranya untuk mengejar. Walaupun dia nggak tahu larinya ke arah mana. Mereka itu lari ke timur, lari ke barat, atau ke selatan, atau ke utara. Dia nggak tahu karena mereka datang, mereka sudah nggak ada. Betul nggak? Tapi kalau sudah terima janji, itu seperti Saul. Dia langsung tahu. Aku bisa menemukan, kedua mereka bisa dibebaskan. Langsung ngejar walaupun tidak tahu ke arah mana. Nanti Tuhan yang atur. Tapi di sini sudah tahu, sudah punya jaminan. Begitu kejar, tiba-tiba Tuhan yang mempertemukan mereka dengan seseorang tentara yang dibuang, yang sakit. Kemudian Daud memberi makan, tahu ya itu ya ceritanya. Dan orang ini yang mengatakan bahwa tadi mereka itu lari ke arah sana. Langsung Daud mengejar. Tidak disangka kan, tiba-tiba ternyata ada salah satu tentara musuh yang kemudian ditinggalin gara-gara sakit. Justru dari dialah mereka tahu orang itu larinya kemana. Tuhan itu kalau sudah janji, bersyukurlah. Maka Alkitab berkata gini, kalau kamu berdoa, bersyukur seakan-akan kamu sudah menerimanya. Percayalah kamu sudah menerima. Itu setelah dapat rema. Makanya saya dulu juga begitu. Seringkali ya sampai hari ini. Misalnya saya mengalahkan sesuatu gitu ya. Nah, kayak kapan hari misalnya suami saya waktu di Amerika kan kita baru ya untuk balik ke sini. Jadi banyak kesaksiannya di sana. Ada pekerjaan itu yang saingannya banyak. Semua orang pengen kerja di situ karena gajinya besar daripada tempat-tempat yang lain. Tipsnya juga besar. Terus saya doa sama Tuhan, terus Tuhan katakan di sini langsung plong. Nah, gak perlu Tuhan itu ngene, ya dia nanti diterima, maka mendaftarlah. Gak perlu saudara. Itu di sini langsung plong. Doa itu kayak gak di atap gitu, langsung kayak tembus plong. Saya langsung ngomong, diterima. Oh ya, suami saya terus daftar dan benar diterima. Cuma beberapa bulan dia yang gak suka. Dia karena suami saya gak suka gaji yang terlalu besar. Bingung nyimpennya ya. Jadi makanya sering orang gini, lo kok sudah tahu? Kayak misalnya mau kemana? Oh enggak, ini bisa di sini. Kok tahu? Kenapa kok tahu? Karena yang kita cari itu sini.
Makanya belum lihat jawaban, tapi sudah kuat. Bukan terima jawaban baru haleluya, ternyata ada terobosan. Loh enggak, sebelum lihat jawaban, di roh itu sudah terima. Kayak kita sudah menerima sebuah jaminan, risit. Ini loh, keterima. Nah, makanya kenapa orang Kristen yang kuat menghadapi masalah, melatih mendengar yang di sini. Karena di sini Tuhan akan memberikan sebuah janji. Makanya kalau kita banyak baca Alkitab janji. Seringkali Tuhan itu kasih ayat. Tuhan tunjukin ayat ini. Sehingga kita diingatkan. Ini yang kamu pegang. Pasti jadi. Karena Tuhan kalau janji gak mungkin dibatalin. Tuhan aja waktu dia berfirman. Upah dosa adalah maut. Tuhan gak bisa batalin. Karena dia kalau udah ngomong tidak akan dicabut. Dia tidak menjadi Allah yang tidak tanggung jawab. Lupakan aja lah, gak jadi. Berarti itu tadi yang janjiku tadi kurang keren. Enggak kan? Tapi supaya manusia itu gak kena hukuman. Tapi janji ini harus dikenapi. Hukum yang dia ucapkan harus jadi. Maka dia yang menanggung hukuman. Karena dia tidak bisa membatalkan firman-Nya. Kenapa? Karena dia Allah yang bisa dipercaya. Makanya dikatakan Yesus tunduk pada hukum Taurat. Hukum Taurat padahal dia yang bikin. Ngapain tunduk? Betul kan? Karena dia tidak bisa melawan sifatnya. Sifatnya itu apa? Dia memegang perkataannya. Kalau dia ngomong A, ya A. B, ya B. Maka kalau di sini sudah menerima janji, pegang. Pasti jadi. Itu rahasia kenapa semua tokoh-tokoh di Alkitab bisa bertahan hidupnya. Karena di sini menerima rema. Itu sebabnya pada waktu kita mengalami pergumulan, sekali lagi melihat dengan mata hati. Iman itu di sini. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Nah, mata hati kan. Membuat mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Karena ada masa kita gak bisa lihat apa-apa. Gelap, jalan buntu. Hopeless. Kalau kita terus melihat yang di depan, kita merasa Tuhan tidak jawab. Makanya lihatnya di sini. Saya pernah mengalami pergumulan yang sangat berat. Kayaknya jalan buntu. Saya tidak tahu, bahkan saya ngomong ke teman saya, berjalan dengan iman. Masalahnya bukan masalah berjalan dengan iman. Saya bahkan gak tahu berjalan ke arah mana. Tapi waktu ada rema di sini, saya berani berjalan. Sampai pernah dapat mimpi. Waktu saya ngalamin pergumulan berat. Dapat mimpi, itu gelap gulita di depan. Terus tiba-tiba saya dan ada suami di ujung sana, itu kayak bangun jalan raya. Jalan raya. Setiap kali ngelangkah ke depan, itu sinarnya maju. Jadi yang sinarnya di sini dan satu langkah ke depan. Jadi satu langkah di sini ada sinar karena ada kita. Begitu maju, sinarnya itu maju. Maju. Sehingga kita mulai lihat waktu di situ. Berarti waktu saya maju, setiap langkah Tuhan akan tuntun. Tuhan akan beresin masalah-masalah yang di depan. Maju saja. Sehingga saya sudah tahu, oh yang saya lakukan sekarang sudah benar. Dan akan jadi besar dan semakin besar. Kenapa? Sudah dapat rema. Amsal 20 ayat 27a berkata begini. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh manusia itu pelitanya Tuhan. Tuhan menaruh pelitanya di dalam roh. Itu sebabnya sekali lagi, jangan fokus yang di sini atau di sini waktu mau mencari suara Tuhan. Tapi fokus yang di sini. Maka dikatakan small voice yang di hati. Demikian juga dengan Nuh.
kita bayangin ya, Nuh itu disuruh membuat bahtera, betul? Di zaman itu belum pernah ada hujan. Belum pernah melihat tanah becek karena nggak pernah hujan. Tidak pernah ada banjir semata kaki aja enggak, apalagi ini air bah, nggak bisa bayangin. Tapi Tuhan sudah ngomong akan terjadi air bah. Kita baca ya, Kejadian 6 ayat 17-18. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup. Dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan binasa. Nah, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Makanya Nuh itu langsung tidak ragu-ragu untuk membuat bahtera. Karena di rohnya sudah nangkep. Tuhan menjamin keselamatan keluarganya. Sudah dikasih tahu loh dari awal, yang masuk nanti kamu, istrimu, anak-anakmu, dan mantumu. Jadi pas 8. Dari awal sudah tahu. Bukan lewat penglihatan, ada yang lewat penglihatan ini. Sehingga dia waktu membuat perahu, dia merasa itu gak sia-sia. Karena dia sudah tahu dia bakal masuk. Tapi kalau enggak, itu kadang ragu-ragu. Bikin perahu, nanti ternyata istriku dan anak-anakku tenggelam, ya kan? Makanya di sini yang saya belajar. Setiap Tuhan memberikan janji untuk saya melangkah, saya mengikat perjanjian. Waktu Tuhan suruh saya ke Indonesia, semua orang pada ngomong, ngapain pulang Indonesia? Semua yang pulang Indonesia menyesal. Kecuali memang keluarganya kaya ya, mau ke sini mau kemanapun nggak menyesal. Ya. Menyesal. Terus Tuhan waktu itu suruh ke Indonesia, saya ikat perjanjian sama Tuhan. Saya mau ke Indonesia Tuhan, tapi kau jamin hidupku, jangan aku meminta-minta. Paling tidak minimal berkatku sama dengan yang di Amerika. Kalau lebih, haleluya. Jadi waktu pergi, baru pergi kalau sisi sudah pelong. Nah, sudah dijamin. Tidak akan meminta-minta. Pulang gak mungkin kelaparan. Nah itu caranya untuk bisa menghadapi masa kesusahan. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Sekali lagi, cari rema. Kita memang selalu berdoa supaya Tuhan menjawab. Tapi kalau toh belum dijawab. Itu kayak rema itu kayak risit kalau saudara pesen barang. Saudara sudah terima kepastian barang dikirim. Betul kan? Saudara nggak usah bingung. Sudah dalam perjalanan. Karena saudara sudah menerima risit. Sama dengan janji Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri.